Ada satu kesalahan mendasar dalam cara dunia, terutama Amerika, membayangkan perang. Mereka masih mengira bahwa perang dimenangkan di permukaan. Iran justru membangun dirinya di kedalaman. Amerika dengan segala kecanggihan satelit dan anggaran militer sebesar gabungan beberapa negara masih bertingkah seperti anak yang mengira pintu yang terbanting keras berarti rumahnya runtuh. Serangan udara Amerika dan Israel dalam beberapa gelombang terakhir bukan serangan kecil. Puluhan kota dihantam, basis militer, fasilitas produksi, pusat riset, hingga rumah penduduk sipil. Lebih dari 70% pintu masuk terowongan bawah tanah Iran dilaporkan telah diserang. Berdasarkan analisis militer dan citra satelit yang seperti biasa diumumkan dengan penuh kemenangan sebelum hasil akhirnya diketahui. Namun satu fakta tak bisa disembunyikan, Iran tetap meluncurkan misil. Kesimpulannya sederhana, yang dihancurkan bukan sistemnya, hanya kulitnya. Dalam bahasa pers kemenangan, kami berhasil membom gagang pintu dengan presisi sempurna. Iran tidak membangun kekuatan militernya seperti negara modern lain yang bergantung pada pangkalan terbuka, runway, atau depot yang mudah dipetakan. Iran membangun sesuatu yang lebih tua dari teknologi, geografi. Pegunungan, lapisan batu keras, kedalaman ratusan meter. Di sanalah kota misil itu berada. Jaringan terowongan raksasa yang saling terhubung dilengkapi sistem rel internal untuk memindahkan misil dari satu titik ke titik lain tanpa perlu muncul ke permukaan. Ini bukan bunker, ini bukan silo, ini adalah sistem yang hidup di dalam bumi. Doktrin militer Amerika Serikat masih berpatokan pada musuh yang cukup sopan untuk membangun pangkalan di padang pasir terbuka. Serangan udara modern, betapapun canggihnya, dirancang untuk menghancurkan target yang terlihat atau yang dapat diprediksi strukturnya. Dalam konteks Iran, yang terlihat hanyalah pintu, yang diprediksi hanyalah bayangan, yang sesungguhnya tersembunyi jauh di bawahnya. Tapi hal itu sulit untuk dijelaskan kepada jenderal yang baru saja meresmikan serangan pidato bertabur kata presisi. Amerika memiliki bom penghancur bunker, bahkan pernah menjatuhkan penetrator terbesar dalam sejarah militer ke fasilitas nuklir Iran. Dampaknya di permukaan disebut sangat parah, namun laporan yang sama mengakui sesuatu yang jauh lebih menentukan. Kerusakan di lapisan bawah tanah tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya. Kalimat itu bukan pernyataan teknis, itu pengakuan batas. Dan dalam perang, ketidakpastian adalah kekalahan pertama. Di Pentagon, ketidakpastian selalu dibungkus grafik panah dan judul significant degradation. Yang sesungguhnya terjadi dapat dirumuskan secara tepat. Amerika dan Israel menghantam akses. Iran melindungi substansi. Pintu bisa runtuh, ventilasi bisa hancur, infrastruktur luar bisa terbakar, namun sistem inti tetap utuh. Karena ia tidak bergantung pada satu titik, satu jalur, atau satu struktur. Ia menyebar, berlapis, dan berada di kedalaman yang tak bisa dijangkau secara efektif tanpa menghancurkan gunung itu sendiri. Dan menghancurkan gunung bukan lagi operasi militer, itu adalah peristiwa geologis. Amerika akan tetap mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan semua opsi, termasuk jika perlu mengajak gunung itu untuk bernegosiasi. Kesalahan kedua Amerika lebih fatal, mengira bahwa menghancurkan fasilitas berarti menghentikan kemampuan. Iran tidak hanya menyimpan misil, Iran memproduksi, memindahkan, dan menyebarkannya dalam jaringan yang luas dan terdesentralisasi. Satu fasilitas hancur, produksi tetap berjalan di tempat lain. Satu jalur ditutup, jalur lain tetap aktif. Satu pintu runtuh, sistem di dalam tetap hidup. Dan dalam arsitektur seperti ini, kemenangan tidak pernah bisa dicapai melalui serangan tunggal, bahkan tidak melalui gelombang serangan. Penjelasan semacam ini memang sulit masuk ke kepala politikus yang butuh video eksplosi untuk kampanye. Kesimpulannya bukan lagi spekulasi, ia bersifat struktural. Iran tidak bisa dihancurkan melalui udara. Bukan karena Iran tidak tersentuh, bukan karena Iran tidak bisa diserang, melainkan karena yang ingin dihancurkan tidak berada di tempat yang dihancurkan dengan cara itu. Dengan kata lain, selamat datang di kelas perang modern 101. Ego ditinggalkan di pintu masuk. Perang modern telah memasuki fase yang aneh. Teknologi mencapai puncaknya, tetapi justru dikalahkan oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana, kedalaman bumi. Amerika membawa bom paling canggih dalam sejarah manusia. Iran membawa gunung. Dan dalam perbandingan itu, satu hal menjadi terang. Yang berada di langit selalu memiliki batas. Yang tersembunyi di perut bumi, tidak. AS dan Israel boleh terus membom pintu. Lagi pula, membuka pintu dengan cara itu adalah satu-satunya cara orang yang frustrasi. Refresh your mind.